Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Ya udah, saya nggak mau ngomong sama kamu. Ya sahabat-sahabat semua, kali ini saya bersama ayah angkat saya. Ayah angkat. Oh, dia nggak tahu ceritanya. Saya Pada tidak zaman tahu. dahulu. Dulunya beliau ini adalah seorang warok yang sangat sadis, sangat jahat. Iya. Pasti kalian dengar cerita warok Surabento itu kan? Mbak Surgento bajunya kebuka itu. Nggak apa-apa. Udahlah nampak. Daripada yang lain kebuka. Saya dulu kameramen beliau. Beliau ini saya ikutin kemanapun. Sampai ke Deliang Lahat pun saya ikutin. Nah, dari situ mula asalnya saya menyukai beliau sampai saya menginginkan beliau menjadi ayah angkat saya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin membujuk beliau agar beliau tetap berada di padepokan, jangan hilang-hilang lagi. Berarti kamu menemui aku di sini dengan catatan ingin membujukku kembali ke padepokan. Iya, karena saya kalau nggak ada mbak ini ataupun nggak ada ayah ini, padepokan tuh sepi. Karena kita selalu berantem gitu. Jarang nggak ada yang gila. Emang kita gila? Kadang-kadang Siapa yang mau gila? kamu. Oke, buat para netizen semua dimanapun kalian berada, sama-sama kita berdoa untuk kesehatan ayah saya nih. Beliau ini sedang terancam pikirannya karena ya kalian tahu Terancam kasus kejiwaan. apa. Iya, kalian tahu tuh kasus apa. Jadi Kamu pikir ini saya pembunuh atau apa? Kasus. yang pembunuh itu saya. Mereka tuh bilang saya pembunuh. Bahkan istri saya bilang saya itu pembunuh. Iya. Karena ulahnya si Michael jadinya semua terfitnah semuanya. Kita kan kemarin saya melihat video dia tuh terbagi. Si Paing itu atau genit-genit Menyulik, menculik tugasnya. Sedangkan ayah perkosa, memperkosa. Saya, membunuh. nah, kita terbagi 3. Dan kita sekarang udah tercap nih, tersampel pun. Kita tuh udah jelek. Walaupun bukan kita yang melakukan. Iya, udah jelek di mata istri, udah jelek di mata keluarga, udah jelek di mata netizen, di mata semuanya, termasuk saya juga. Mata kaki pun jelek. Benar. Mata kaki. Tadi saya jumpa Mbak Terdui. Beliau ingin mencari kamu ya. Sudah saya bilang ke Mbak Turdui, jangan sering-sering ke hutan. Kandungannya itu sangat lemah. Saya menjaga kandungannya di padepokan, bukan di hutan. Tugas ini biar saya yang selesaikan. Ayo fokus saja sama satu titik. Karena guru akan mengadakan pernikahan katanya. Apakah ayah mau? Sebenarnya saya itu tidak mau, sangat tidak mau bernikah. Karena kalau kita mencintai, kalau kita menikah tanpa dicintai, Benar. itu apa? Tapi janinnya? Entah, aku tidak tahu. Intinya serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Ada jalan keluar. ada jalan keluar. Kita tidak tahu rahasia Allah. Kalau saya sih ya, menurut saya sih sebenarnya nggak mengizinkan ayah menikah dengan saudara. Benar, Seperguruan satu tim. betul. Kenapa? Kita nih kesatria PSS, kita ini sudah saudara. Memang beliau bukan satu darah, beliau bukan kandung, Betul. Tapi gara-gara ikatan saudara ini seakan-akan kita semua itu satu darah. iya. Tapi persaudaraan yang mana? Keceret. Tapi kita salawatan dulu. Saya ingin mendengar salawatan. Saya tidak ayah. mau. Ayah, Saya tidak mau. salawatan ayah tuh merdu. Kamu saja. BLS. Enggak, saya lagi sih. Saya tidak mau berselawat. Saya nggak mau Cukup dalam hati. Saya tidak mau tidak ya. ada yang mendengar. Bukan masalah mendengar atau tidak. Saya tidak mau BLS. Ya udah Master Roy aja salawatan. Ya udah, Mas Roy. Mas Roy salawatan.
Kami akan menjadi pendengar. Enggak, Kenapa? karena saya Enggak. lagi nggak enak badan. Pohon kamu saja yang berselawat. Selawatan kau dulu. Kenapa pohon ini besar? Saya selawatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selawat dan puja kalian selalu dimanapun kalian berada. Terkecuali di tempat yang jorok, kamar mandi ya, najis ya. Iya benar. Tidak boleh selawatan ya. Jadi kita balik ke topik utama tentang ayah saya sudah tentu. Kenapa dengan saya? Pulang lah. Tidak, kamu saja yang pulang. Masa iya sih ayah di hutan terus? Saya enak di hutan loh. Ya saya tahu ayah berasal dari hutan. Iya, karena yang membesarkan saya pun orang-orang hutan. Apa ya? Tanya. gini ya. Mereka para netizen itu menyuruh ayah itu kembali. Saya tahu. Bahkan ada juga netizen itu yang berharap saya itu menikah. Dan ada juga yang menghujat saya. Ya, saya terima saja. Dan bahkan juga ada yang mengundangkan juga. Ya, Ada yang memberi juga. iya, Tapi satu saya sampaikan ya, kita nggak boleh meminta. betul. Dan saya tidak mau diberi juga. Saya suka itu. Kalau ada yang mau memberi, saya tolak. Benar. Saya kan tolak juga. Lebih bagus daripada dia memberi kepada saya. Berikan saja itu sumbangan itu ke anak yatim atau fakir miskin. Itu Benar. lebih membutuhkan timbang saya. Benar. Iya benar. Saya suka bukan orang kaya, tapi saya itu masih bisa mencari uang dengan cara halal. Tapi coba lihat orang-orang yang cacat itu, yang tidak ada kaki, tidak ada tangan. Itulah kesempatan untuk para netizen bersedekah ya, daripada memberikan saya yang sempurna. Kadang kebanyakan mereka tuh ingin memberi ini, memberi itu, beli itu. Kita tuh nggak berharap kita tuh nggak meminta ya. Iya. Kami tuh nggak suka yang namanya minta ini atau lainnya transfer nggak ada kali untuk kami. Pasir kalau saya bilang. Iya. Pasir. Tidak mau seperti itu. Kalau bisa kalau kalian mau ngasih itu ya bagus sumbangan ke masjid, Iya, itu fakir lebih. miskin, ya kan? Nah, Kalau di masjid itu nggak bakalan habis pahala. benar. Daripada kesumbangan kami habis. Betul. Ini saya terangkan juga sekali lagi pada netizen di mana berada ya. Ini kita tempat lintasan orang ya, tapi nggak apa-apa. Gini ya. Kita sambil mencari tahu karena preman-preman ini mulai memasuki wilayah sekitar kita. Jadi kita harus benar-benar Saya menjaga. butuh sesuatu. Saya butuh obat penawar untuk istri saya. Obat penawar. Kata kakek sih kemarin katanya kena hutan jadi. Penawar. Semacam apa itu? Saya pun
lupa semacam kayak biji dari itu gitu, tumbuh-tumbuhan. kan kayak mutiara gitu. kayak delima. Ya seperti itu. Oh jadi itu Cuma nanti masih menarik kita ngambilnya. Dia terpendam di dalam bumi. Dan itu banyak rintangannya. Ya kalau ayah masih menganggap saya anak, saya perlu bantuan. Kalau tidak ya apa. Insya Allah saya akan membantu. Tapi dengan keadaan ayah seperti ini, bagus masalah ayah selesaikan dulu. Yang manapun itu sangat diperlukan. Masalah istri saya biar saya tangani, tapi ya seandainya ayah waktu bukan menemukan titik terang, tolong tarik mutiara atau benda itu. Insya Allah. Tadi saya melihat kata Dwi kata mencari ayah. Dia ingin mempertanyakan soal kandungannya. Bukankah dia sedang pendarahan? Iya benar. Saya takut itu bisa mengakibatkan keguguran. Kalau ayah takut, kenapa ayah harus pergi? Saya tahu ketika saya itu di Padepokan itu tidak merasakan. Apa yang membuat tidak tenang? Terlalu ramai kah? Entah, saya sendiri saja itu tidak bisa menjawab karena apa dan sebab apa. Tapi pemikiran saya itu yang tidak bisa tenang Astagfirullah. ketika saya di Padepokan. Lain kali itu ayah bicara sama saya, jadi nggak perlu harus diam-diam. Saya tuh lebih nyaman kalau sendirian tanpa ada orang yang tahu. Lebih nyaman sendirian, tapi Mas Ripa selalu ngikutin. Dia tetap tahu dimanapun saya, karena saya sudah pernah berkata, dimana pernah Jambrong itu berbuat jahat di tempat apapun itu, di situ akan saya singgahi kembali. Karena mengingat perlakuan Jambrong di tempat-tempat itu, di situ juga saya bisa melepaskan amarah saya, walaupun Jambrong itu sudah tidak ada. Kenapa tidak panggil saya? Saya kan anak. Orang tua itu tidak pernah mau membebankan anaknya. Malah kalau bisa anak itu ya begitulah. Kita tahu kan. Dan anak itu kewajibannya harus menjaga orang tuanya. Benar. Masa iya tega? Orang tuanya sedang mengalami musibah, anaknya happy-happy. Ya tidak juga. Tapi kan sementara anaknya itu pun juga beraktivitas menjalankan tugas. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Jalan keluar ke pasar banyak. Jalan keluar pikiranku tidak ada. Buntu. Bukankah tikus-tikus di dalam got itu biarpun buntu bisa keluar? Tergantung. Kalau got itu dicor, tikus itu mau keluar dari mana? Mereka bisa menggali. Tidak bisa. Kalau kanan kiri, atas bawah di beton, Ya mereka tinggal pasrah. ya sudah. Begitu juga denganku. Masa tikus suruh bawa beudem untuk menghancurkan got? Kan tidak mungkin. Iya. Emang dengan cara berdiam diri bisa menyelesaikan masalah? Sedikitnya mengurangi. Tidak, itu tidak mengurangi. Itu hanya bisa menjadi beban untuk selamanya. Jika ayah harus berdiam diri terus, mau sampai kapan? Sampai aku benar-benar tenang dan benar-benar pikiranku kembali jernih. Dan juga aku berpikir bagaimana caranya untuk membuka hati kepada orang yang tidak kita cintai. Semua tuh berjalan secara perlahan. Saya tahu mencintai itu tidak mudah. Memiliki juga tidak mudah. Bagus kalau kamu tahu. Tapi semua para sahabat-sahabat netizen sudah tahu bahwasanya itu berlaku dari tubuh ayah. Benar.
Tapi seujung kuku pun aku tidak pernah mencintai santri-santriwati di Padepokan, karena kita itu semua itu keluarga, dan itu sudah perjanjian kita kepada para kesatria tidak bisa mencintai satu sama lain. Tetapi sempat ini terjadi, berarti saya itu tidak bisa menepati janji saya, tapi tidak dilakukan, sama dengan yaitu bisa dijuluki laki yang tidak bertanggung jawab. Saya bingung, tidak ada pilihan, dan jalan mana yang saya akan tuju, lurus, bengkok, atau mengambil keputusan yang tepat. Berjalanlah lurus tanpa harus berbelok kanan dan kiri, dan tanpa juga harus melihat ke belakang. Betul. Karena prinsip manusia itu berbeda. Benar. Kita berjalan lurus saja masih bisa diomongin, masih bisa diocehin, apalagi kita berbelok. Kita membuat benar saja belum tentu itu benar di mata Tuhan. Betul. Kita juga tidak tahu kan, tapi kita tetap berusaha. Aku itu sudah belajar untuk jalan yang lurus, namun musibah ini beradanya di jalan bengkok. Terpaksa saya ikut di jalan yang bengkok itu. Bukankah jalan tekongan itu masih ada memiliki jalan lurus? Ada. Tapi untuk saat ini kebanyakan aku lari ke jalan tekongan. Karena permasalahan itu larinya ke tekongan semua. Kenapa saya katakan itu? Karena saya tidak berbuat. Kenapa harus bertanggung jawab? Tidak bertanggung jawab. Tidak mungkin. Inilah masalahku yang di tekongan. Saya siap menjadi garda terdepan tuh ayah dengan musibah ini. Saya akan rundingkan kepada guru. Saya akan batalkan semua pernikahan. Kita akan lihat anak yang ada di dalam tubuh Mbak Tadul. Jenis apa dia? Karena zat yang masuk ke dalam tubuh Mbak Terdui itu pengaruh dari jambrung. Bukan jambrung iblis. Iya, benar. Kenapa kita tidak terawang saja anak di dalam tubuh dia? Anak itu manusia atau iblis? Betul juga. Kalau lah jadi nanti lahiran anak itu iblis, akan dicap apa pada Padepokan? Dan bisa saja yang namanya iblis itu membuat apa namanya Fata Nurgana Ya. di dalam tubuh Mbak Terdui Nah, agar nama Padepokan ini jelek. iya. Bisa jadi. Bukannya kita Padepokan terkenal dengan spiritual yang hebat? Betul. Kenapa tidak pernah terpikir? Seharusnya kan itu bisa dilihat. Iya, Guru bisa menembus pasti. pasti bisa. Jangan sampai terjadi pernikahan ini yang ada nanti kita malu. Pernikahan seorang ksatria PSS lalu lahiran, apa publik tidak tahu jika lahiran nanti anak dari Batak Beli? Takutnya ketika menikah ternyata di dalam kandungannya itu tidak ada, Nah, melainkan penyakit ulahnya jambrung. itu yang kita khawatirkan. Makanya kita harus cegah. Pernikahan itu juga semudah yang kita bicarakan. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi jangan pernah Kalau ada yang 2 kali, ada teman saya. Iya. Itu dia mau nikah lagi kemarin gagal. Ditipu dia. Jauh-jauh dia ngantar ke rumahnya. Malam-malam hujan-hujan ngantaran barangnya. Ya ada sebulan gagal. Ternyata dia milih temannya sendiri. Itu belum jodoh. Masih belum jodoh. Bahkan mantan istrinya pacaran sama temannya sendiri. Oh, Sakit kan? Kurang apa coba teman saya itu? ya sudah. Teman saya, bukan saya. Kamu kembali saja ke Saya nggak mau kembali. Kembalilah. Enggak. Saya nggak. Saya ingin bicarakan kepada guru soal ini. Saya nggak mau pernikahan ini terjadi. Karena apa? Kita harus cek dulu kandungannya Mbak Terdui itu anak asli atau bukan. Percuma dong kita spiritual. Kita bisa menerawang, kita bisa kontak batin, Iya. kita bisa melihat musuh itu hebat atau enggak. Tapi
Meskipun saya sudah bolak-balik bermimpi, Iya, bahwasanya betul. ada keganjalan di dalam perut Pak Berdui itu. Nah, Saya tidak tahu. kita rukiahkan dulu. Kita cek dulu anaknya. Kalau memang itu memang benar kandungan itu manusia atau selayaknya bayi yang utuh, saya akan tanggung jawab. Dalam arti kata saya nggak nikahi, anaknya saya yang bawa. Kalau memang Mbak Berdui nggak menginginkan anaknya, saya kasih ke Injo biar ada temennya. Asal jangan dibanting. Banyak, kalau itu anak manusia, nanti lahirnya banyak yang mau meminta. Iya. Tapi ya sudah, kamu kembali saja kepada epokan. Saya mau kembali ya. Sebelum ada kata-kata dari ayah. Kata-kata apa itu? Izinkan saya untuk mengungkap kasus ini. Sementara ayah selalu menyendiri tanpa ada perkataan yang jelas. Saya akan ungkap kasus tentang Mbak Berdui ini. Saya itu diberi waktu dengan guru dengan durasi 7 hari. 1 minggu. Iya, Selama 1 untuk minggu. berpikir. Karena apa? Kata guru, bayi dalam kandungan Mbak Berdui itu akan menjadi tumbuh besar. Itu tidak bisa akan ditutupi dan tidak bisa akan dipikiri. Tapi saya itu berat, sangat berat untuk menanggung jawab. Bukan saya tidak mau menanggung jawab, Iya. hati saya itu berkata, kenapa bukan saya melakukan, harus saya yang bertanggung jawab. Dan saya itu tidak terpikir bahwasannya itukah jin ataukah manusia di dalam perut Mbak Berdui. Ya, saya berpikir seperti itu. Itu jin atau manusia. Itu yang saya takutkan. Makanya kita harus mengecek langsung. Kita harus terawang itu anak. Jikalaupun memang itu jin yang ada dalam tubuh itu hanya untuk memporak-porandakan padepokan. Karena sejatinya iblis-iblis itu keluar dalam tubuh kita pasti meninggalkan bekas yang sangat jelek. Betul. Kita akan cek benar atau tidak. Jikalaupun benar nanti lahirnya anak itu berwujud manusia, saya akan bertanggung jawab untuk anak itu. Saya akan besarkan dia kalaupun ayah tak mau. Tapi jika memang itu jin, kita selesaikan sama-sama. Iya. Ya. Iya mas. Udah ada tugas lagi. Apa? Cahayanya. Cahaya apa memang sakit pinggangnya? Bukan. Cahaya. Yaudah, kalau begitu tinggalkan kami berdua. Saya akan ada bicara hal yang meninggal saya. Ya sudah. Ini tutup aja. Dan sini Master BLS beserta yang lainnya kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waktu sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat Strobot. Mari belajar master bakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cindulo mengimarin Gusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo njaluk nanging kudu sabar. Mergo ilmu iku koyo kembang mekar, kabeh iso mergo ono proses. Tetap semangat master, bakter salah PSS.